Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung pada sesi webinar pagi hari ini, di mana pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana membangun pembelajaran asinkron menggunakan OneNote Class Notebook sebagai salah satu layanan Office 365. Di sini saya Ning Kuliati dari Mari Belajar akan memandu jalannya webinar pada pagi hari ini. Di mana webinar pagi hari ini nanti akan berjalan kurang lebih selama 1 jam ke depan, selama 60 menit, sehingga nanti mungkin waktu yang tersedia bisa dimanfaatkan dengan baik begitu harapannya. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti ada kesulitan atau kurang paham begitu dengan materi yang disampaikan oleh pembicara, Bapak Ibu nanti dapat langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom chat ataupun menggunakan fitur mikrofon. Namun sangat kami rekomendasikan sekali untuk menggunakan fitur percakapan saja begitu, sehingga nanti tidak ada suara yang tumpang tindih yang muncul di rekaman webinar pada pagi hari ini. Karena pada pagi hari ini, kegiatan webinar pagi hari ini semuanya kami rekam, begitu sehingga harapannya nanti Bapak Ibu bisa memutarnya kembali dan bisa menyimaknya kembali untuk lebih memahami bagaimana membangun pembelajaran asinkron ini dengan menggunakan OneNote Class Notebook. Di mana pada kegiatan webinar ini nanti akan terdiri dari 3 sesi, yakni sesi pertama adalah sesi penyampaian materi, kemudian nanti sesi yang kedua adalah sesi demo. Setelah sesi demo selesai, nanti kita akan membuka sesi tanya jawab begitu. Nah, mungkin ketika Bapak Ibu pada saat menyimak langsung menemukan pertanyaan terkait OneNote Class Notebook ini atau terkait penjelasan yang disampaikan oleh pembicara, nanti Bapak Ibu dapat langsung menyampaikan pertanyaannya di kolom percakapan, sehingga nanti akan coba kami bantu review satu persatu pertanyaannya. Dan pada kesempatan kali ini, nanti materi akan disampaikan oleh Mas Rinaldi, yang sudah memiliki Certified Microsoft Certified Educator, yang istilahnya sudah memiliki pengalaman dalam penerapan pembelajaran menggunakan teknologi Microsoft, utamanya dengan penggunaan Office 365 ini. Karena seperti yang kita tahu bahwa Office 365 memiliki beragam layanan yang dapat digunakan secara terintegrasi untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, begitu, yang pada akhirnya nanti Bapak Ibu dapat meningkatkan keluaran pembelajaran. Baik Bapak Ibu, untuk menyingkat waktu pada pagi hari ini, langsung saja saya persilahkan kepada Mas Rinaldi untuk mulai menyampaikan sesi webinar pada pagi hari ini. Silahkan Mas Rinaldi. Cek, apakah suara saya bisa dengar? Terdengar Mas Rinaldi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian, para pengajar, pendidik yang ada di seluruh Indonesia. Pada pagi kali ini kita akan coba membahas sebuah tajuk yang berjudul Build Asynchronous Learning with OneNote Class Notebook. Bersama saya yang akan memandu Bapak Ibu sekalian nanti dalam proses webinar kali ini, Rinaldi sebagai seorang Microsoft Certified Educator. Jadi nanti kita akan terdiri dari 3 sesi Bapak Ibu. Sesi yang pertama yakninya sesi materi. Nanti akan saya perkenalkan apa itu OneNote Class Notebook. Setelah itu nanti akan ada sesi yang kedua, sesi demo sekitar 45 menit. Dan nanti ada sesi tanya jawab seperti itu. Jadi nanti silakan Bapak Ibu sekalian, jika ada yang belum paham atau misalnya kurang dengan penjelasan saya, bisa nanti Bapak Ibu tanyakan di kolom chat ataupun nanti bisa menggunakan mikrofon. Tapi seperti yang dibilang oleh moderator tadi, sangat disarankan untuk menggunakan kolom chat.
Seperti itu. Baik, kita mulai saja. Jadi sebelum kita masuk bagaimana dan apa itu OneNote Class Notebook, saya ingin menyamakan persepsi antara saya dengan Bapak Ibu sekalian mengenai pembelajaran asinkron. Jadi sebenarnya seperti yang kita tahu, ada dua metode pembelajaran yang banyak digunakan, ya. Yang pertama ada pembelajaran sinkron, yang kedua ada pembelajaran asinkron. Dan yang pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah pembelajaran asinkron. Pembelajaran asinkron sendiri adalah metode pembelajaran yang terpusat pada siswa atau peserta didik menggunakan sumber daya online untuk memfasilitasi informasi di luar batasan waktu dan tempat. Jadi yang menjadi poinnya sebenarnya Bapak Ibu sekalian ada beberapa poin yang ingin saya garis bawahi. Pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, menggunakan sumber daya online. Yang ketiga, tanpa batasan waktu dan tempat. Ya, jadi ada 3 hal yang menjadi pokok pembahasan di dalam pembelajaran asinkron ini. Pertama tadi berpusat pada siswa, yang kedua menggunakan sumber daya online, dan yang ketiga di luar tanpa batasan waktu dan tempat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang menjadi pokok pembahasan kita nanti ya ini saja. Ya bagaimana nanti menerapkan ini di dalam sebuah aplikasi yang namanya OneNote Class Notebook. Baik, saya coba lanjutkan lagi. Jadi sebelum kita masuk ke OneNote-nya, saya ingin memberi gambaran kalau misalnya Bapak Ibu sekalian menggunakan pembelajaran asinkron ini, ada beberapa keuntungan yang bisa Bapak Ibu dapatkan. Pertama adalah keuntungan belajar kapan dan di mana saja. Maksudnya dengan adanya pembelajaran asinkron ini, tentunya nanti para siswa kita, peserta didik kita, itu bisa belajar kapan dan dimanapun yang mereka mau. Asal ada satu ya, ada koneksi internet. Seperti syarat yang saya bilang sebelumnya, yang saya sebutkan sebelumnya, yang nomor 2, sumber daya online. Jadi kalau misalnya sumber daya online ya harus siap dengan jaringan internet. Jadi bisa untuk belajar kapan dan di mana saja. Yang kedua, ya, lebih fokus terhadap materi belajar karena mengerjakannya secara mandiri, ya. Terkadang Bapak Ibu sekalian, tidak semua peserta didik itu suka dengan keramaian, atau misalnya ada yang introvert sehingga mereka ketika mengerjakan tugas, ketika mereka mengerjakan latihan, mereka itu tidak bisa fokus terhadap apa yang mereka kerjakan. Jadi dengan adanya pembelajaran asinkron ini, siswa-siswa peserta didik yang dia itu kepribadiannya seperti itu, yang seperti saya jelaskan sebelum itu, mereka akan lebih fokus terhadap materi belajar yang diberikan kepada mereka. Sehingga nanti luaran pembelajaran yang didapatkan juga akan lebih tinggi. Yang ketiga, keuntungan dari pembelajaran asinkron sangat cocok bagi mereka yang sibuk. Oke, ini mungkin tidak semua peserta didik ya, kalau misalnya tingkat sekolah belum terlalu sibuk mungkin, tapi mungkin ada juga yang mereka itu membantu orang tuanya, mempunyai pekerjaan yang lainnya, sehingga mereka ketika di luar jam sekolah, mereka itu melakukan pekerjaan yang lainnya. Dengan pembelajaran asinkron, mereka bisa ibaratnya memulai belajar ya, mengambil waktu di waktu-waktu yang mereka itu tidak sibuk. Jadi mereka akan lebih mudah beradaptasi, lebih mudah untuk mendapatkan materi belajar dan lebih sesuai dengan waktu mereka. Jadi ini sangat cocok sekali Bapak Ibu sekalian digunakan untuk peserta didik yang dia mungkin mempunyai kesibukan yang lainnya. Jadi pembelajaran asinkron ini mempermudah dalam menyesuaikan waktu. Ibaratnya lebih tepatnya waktunya tidak terikat. Ya, di sini nanti akan saya jelaskan. Selanjutnya yang keempat, komunikasinya tidak langsung ya. Ada beberapa siswa mungkin Bapak Ibu sekalian yang dalam komunikasi langsung mereka itu sering diam, sering ibaratnya cuma memperhatikan, sering ibaratnya ketika kita menjelaskan mereka tidak ada tanggapan. Padahal Bapak Ibu sekalian, mungkin pola belajar dari anak tersebut itu beda dengan anak-anak yang lainnya, dengan peserta didik yang lainnya.
Makanya dengan adanya pembelajaran asinkron, mereka akan lebih mudah untuk melakukan yang namanya komunikasi tidak langsung. Jadi nanti akan lebih mudah mereka melakukan komunikasi. Yang biasanya kalau misalnya tatap muka di dalam kelas mereka tidak ada pertanyaan. Tapi kalau misalnya pembelajaran asinkron mungkin mereka bisa bertanya kepada kita sebagai seorang pendidik seperti itu. Dan yang terakhir, waktu belajarnya tidak terikat oleh jadwal. Fleksibel ya. Fleksibel. Jadi bagi siswa tersebut mungkin jam belajarnya pagi, tapi dengan adanya pembelajaran asinkron mereka bisa belajar malam, atau misalnya siang, atau misalnya sore. Jadi dengan adanya pembelajaran asinkron ini Bapak Ibu sekalian akan mempermudah dan juga bukan hanya dari segi kita saja ya, dari sisi kita saja sebagai seorang pendidik, tapi juga dari sisi peserta didik kita juga akan mendapat keuntungan-keuntungan seperti ini. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, ada beberapa tantangan ya, ada beberapa tantangan dalam pembelajaran asinkron ini. Pertama, membiasakan dengan metode belajar mandiri ya. Kalau misalnya ada peserta didik yang biasa dengan metode belajar mandiri, itu akan sangat cocok sekali dengan mereka ya, dengan pembelajaran asinkron. Tapi kalau misalnya ada peserta didik yang dia itu tidak terbiasa dengan metode belajar mandiri, sukanya dengan bersama, dengan keramaian, atau misalnya sukanya dengan cara berkelompok, maka ini sangat tidak cocok dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai pendidik dan juga bagi seorang peserta didik seperti itu. Yang kedua, akan terjadi gap ya, akan terjadi sebuah gap yang besar antara peserta didik yang rajin belajar mandiri dan yang tidak. Maksudnya bagaimana? Dengan pembelajaran asinkron ini Bapak Ibu sekalian, bagi peserta didik yang belajar ya, yang belajar dengan sangat rajin dengan cara mandiri, maka mereka akan lebih banyak mendapatkan materi dibandingkan mungkin ada beberapa peserta didik yang mereka itu ketika belajar ya tidak menyelesaikan semua, atau misalnya tidak mengerjakan semua, tidak melihat materi semuanya. Ini akan terjadi gap dan ini akan berefek kepada penilaian nantinya. Maksudnya ketika kita kasih tugas, mereka mungkin tugasnya tidak mendapatkan nilai yang sempurna atau misalnya masih di bawah rata-rata. Jadi kalau misalnya kita ingin menerapkan pembelajaran asinkron ini, tantangan yang keduanya akan terjadi gap antara si rajin dengan si yang mungkin agak kurang rajin, seperti itu. Yang ketiga, pembelajaran yang kurang interaktif dibandingkan pembelajaran asinkron. Interaktif di sini maksudnya Bapak Ibu sekalian tidak bisa secara langsung kita kontrol pembelajaran dari siswa tersebut. Karena kita hanya berpatokan, kita kasih materi, mereka belajar mandiri. Jadi ibaratnya kita belum tahu apakah mereka paham atau misalnya mereka sudah menonton atau belum, itu masih terjadi gap seperti itu. Jadi ibaratnya peserta didik kita itu tidak bisa mendapatkan hal-hal yang biasanya mereka dapatkan di pembelajaran kelas face to face seperti itu. Yang keempat, dapat menyebabkan perasaan terisolasi. Nah, ini. Jadi dapat menyebabkan perasaan terisolasi di sini maksudnya ada peserta didik yang terbiasa belajar dengan cara berkelompok tadi, ketika dia mengerjakan dengan sendiri, maka ada perasaan, wah saya mengerjakannya sendiri. Ya, jadi ibaratnya dia merasakan bahwa ini kok saya hanya sendiri yang mengerjakan. Jadi ada perasaan-perasaan yang mungkin bagi peserta didik yang nggak suka dengan introvert, ya, misalnya ekstrovert mereka, maka lebih akan susah menyesuaikan diri mereka terhadap pembelajaran yang asinkron. Dan yang terakhir tantangannya Bapak Ibu sekalian harus beradaptasi ketika awal-awal penerapan. Maksudnya metode pembelajaran asinkron ini Bapak Ibu sekalian boleh kita bilang dengan metode pembelajaran yang daring, online. Jadi pembelajaran yang asinkron ini nanti akan sangat lebih butuh tenaga, butuh ekstra waktu dan tenaga untuk memahamkan kepada peserta didik dan juga terutama bagi peserta didik ya, karena banyak sekali mungkin peserta didik yang belum terbiasa dengan penggunaan online seperti itu. Jadi nanti akan ada adaptasi ketika awal-awal penerapannya. Bapak Ibu sekalian, jadi untuk menerapkan pembelajaran asinkron tadi, kita akan menggunakan OneNote Class Notebook ya, OneNote Class Notebook. Jadi ada tiga pokok di dalam OneNote Class Notebook. Pertama ada collaboration space, yang kedua ada content library,
yang ketiga ada student notebook. Nanti mungkin nih ada yang pakai bahasa Indonesia. Pertama ada ruang kolaborasi, yang kedua ada konten pustaka, yang ketiga ada buku catatan siswa. Yang pertama kita bahas student notebook ya. Student notebook di sini maksudnya Bapak Ibu sekalian adalah ruang untuk peserta didik melakukan catatan digitalnya masing-masing. Jadi contohnya kayak gini. Ada di dalam sebuah kelas itu nanti kita buat kelas online-nya ya, kita buat kelas online-nya. Di sana nanti ada mungkin peserta didiknya 30 orang. Jadi setiap peserta didik secara otomatis akan mendapatkan buku digitalnya masing-masing. Akan mendapatkan buku digitalnya masing-masing dan nanti ketika nanti peserta didiknya itu ingin melakukan penugasan, ingin mengumpulkan tugas ya, kita sebagai seorang guru bisa melihat buku catatannya, sedangkan temannya yang lain tidak bisa melihat buku catatannya temannya masing-masing. Jadi hanya bisa melihat buku catatannya masing-masing. Jadi peserta didik hanya bisa melihat buku catatannya, sedangkan kita bisa melihat seluruh buku catatan peserta didik kita. Bentar saya cek apakah suara saya memang putus-putus. Baik, saya coba lanjutkan lagi. Yang kedua ada content library. Content library di sini Bapak Ibu sekalian adalah tempat untuk kita bagi seorang pendidik untuk mendistribusikan soal kepada peserta didik. Jadi soal-soal kita, materi-materi belajar kita nanti akan kita simpan di sini. Ya, akan kita simpan di sini dan peserta didik nggak bisa untuk ibaratnya menghapusnya. Ya, nggak bisa menghapus, cuma bisa melihatnya saja seperti itu. Yang selanjutnya ya ada collaboration space. Jadi mudahnya collaboration space ini adalah tempat guru dan siswa untuk berkolaborasi antara guru dengan siswa, antara siswa dengan siswa dapat berkolaborasi dengan sangat bagus sekali. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, collaboration space ini tidak ada batasan. Jadi ibaratnya ini layaknya seperti papan tulis ya. Jadi kalau di papan tulis ya siapapun berhak menulis ya, baik itu peserta didik maupun itu pendidik sendiri seperti itu. Lanjut kita ke fitur asinkron, Bapak Ibu sekalian. Bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin kurang dalam penjelasan saya atau misalnya putus-putus, kemungkinan besar itu adalah jaringannya. Ya, kemungkinan besar itu adalah jaringan Bapak Ibu sekalian yang memang kurang bagus, jadi terjadi putus-putus seperti itu. Jadi suara saya kelihatan putus-putus seperti itu. Karena di tempat yang lain masih bagus ya. Baik, saya lanjutkan. Ada yang selanjutnya fitur asinkron di OneNote Class Notebook. Pertama kita bahas fiturnya. Ada yang pertama content library. Content library ini adalah buku catatan peserta didik untuk mendistribusikan ujian, tugas atau materi ya. Jadi nanti kita sebagai peserta didik bisa nanti mendistribusikan soal, tugas, materi belajar semuanya kepada peserta didik ya. Selanjutnya hanya bisa dibaca atau menyalin konten saja, jadi nggak bisa dihapus ya. Jadi di bagian kedua ini nanti di content library ini nggak bisa peserta didik kita untuk menghapus ataupun mengedit ya. Dan yang selanjutnya berfungsi untuk pustaka konten tentunya ya. Jadi untuk penyimpanan kita layaknya seperti library kita ya, seperti library masing-masing. Selanjutnya yang kedua ada immersive reader ya. Yang kedua ada immersive reader. Jadi immersive reader ini bisa digunakan untuk pengucapan suatu kata. Contohnya, jadi ada kata bahasa Inggris, nanti mungkin peserta didik kita tidak paham dengan bagaimana cara pengucapannya. Jadi nanti secara otomatis ya, nanti akan dibacakan oleh OneNote, dan kita nanti peserta didik bisa nanti mendengar pembacaannya seperti ini, pengucapannya seperti ini. Jadi nanti akan menjadi sebuah alat bantu baca peserta didik, bagaimana pronunciation-nya, bagaimana nanti cara pelafalannya, bagaimana nanti intonasinya, nanti bisa digunakan dengan immersive reader ini ya. Yang selanjutnya ada distribution page.
Distribution page ini adalah untuk mendistribusikan soal kepada peserta didik. Nanti akan kita coba praktekkan yang bagian sini juga Bapak Ibu sekalian. Yang keempat ada review student work. Maksudnya kita bisa melihat hasil pekerjaan siswa kita, apakah sudah dikerjakan ya. Nanti kita juga bisa memberikan penilaian di sana ya. Jadi nanti kita kirimkan soal kepada siswa dan siswa menjawabnya seperti itu. Setelah itu nanti kita review, kita berikan nilai, kita periksa. Kurang lebih seperti itu metodenya Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada tinta digital dan matematika. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa mencoret-coret juga di bagian OneNote ini juga nanti. Dan juga nanti ada rumus-rumus matematika yang bisa kita gunakan seperti itu. Selanjutnya ada di sini forms yang bisa kita tambahkan untuk membuat survei online dan juga bisa membuat penugasan. Yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini adalah sumber daya belajar. Bisa Bapak Ibu nanti cek ya, bisa Bapak Ibu nanti cek di bagian sini education.microsoft.com. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa cek di bagian sini education.microsoft.com dengan beberapa sumber daya belajar. Yang pertama OneNote Class Notebook, Teachers All-in-One Notebook. Yang kedua ada Integrate OneNote Class Notebooks. Yang ketiga OneNote Your One Stop Resource. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya di bagian sini beberapa sumber daya belajar yang mendukung proses belajarnya. Begitu Bapak Ibu sekalian untuk untuk materi belajar untuk materi pertama. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita akan coba untuk melanjutkan ke demonya. Nah, jadi nanti akan saya coba demokan. Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita yang singkat, saya harapkan Bapak Ibu sekalian nanti silakan untuk ditonton terlebih dahulu, dilihat dulu. Karena memang kalau misalnya kita menggunakan waktu untuk yang 30 menit ini lagi, bentar ya, saya mute. Jadi kalau misalnya kita gunakan waktu yang singkat ini untuk kegiatan praktek secara keseluruhan itu sangat tidak efektif untuk waktu 5 menit ini. Jadi saya akan coba untuk mempraktekkan bagaimana cara untuk menggunakan asinkronus ya, pembelajaran asinkron di dalam OneNote Class Notebook. Pertama, Bapak Ibu sekalian nanti pastikan sudah mempunyai email ataupun akun dari Office 365. Setelah itu nanti Bapak Ibu nanti login ke sini. Login ke portal.office.com. Ya, yang ini ya, portal.office.com. Jadi Bapak Ibu nanti login dulu di bagian sini, login ya. Nanti login di sini portal.office.com. Ya, jadi kalau misalnya sudah login nanti, jadi nanti ada muncul halaman login, sign in. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sekalian ketikkan portal.office.com, nanti di enter. Setelah itu nanti diminta untuk memasukkan passwordnya, ya, password emailnya. Setelah itu nanti Bapak Ibu sekalian masukkan passwordnya dan akan muncul tampilannya seperti ini. Oh iya Bapak Ibu sekalian, sekedar informasi nanti akan diumumkan juga, mungkin Bapak Ibu sekalian mau menerapkan Office 365 ini di sekolah masing-masing, nanti mungkin akan diumumkan oleh Mbak Ning seperti itu ya. Saya lanjutkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah halaman awal dari portal.office.com. Karena yang kita gunakan nanti adalah OneNote Class Notebook ya, yang ini ya, OneNote Class Notebook. Silakan saya klik OneNote Class Notebook. Ya, ada 4 pilihan. Ada membuat kelas notebooknya, membuat catatan kelas ya. Ada add atau remove student. Ada add or remove teachers. Ada manage book. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian belum pernah membuat buku catatan kelas, ya mudahnya buku catatan kelas itu buku catatan kita sebagai seorang guru dan juga buku catatan siswa kita itu ada. Jadi kita dan siswa itu dalam satu wadah, dalam satu lingkungan, dalam satu environment yang punya buku catatan masing-masing ya. Jadi tapi masih dalam satu tempat yang sama. Jadi kita bisa mengontrol catatan siswa kita. Bapak Ibu sekalian kalau ingin
ingin membuat apa namanya buku catatannya, klik yang bagian ini, create a class notebook. Diklik. Oke, ini tampilan awalnya Bapak Ibu sekalian, kita diminta untuk mengisi beberapa hal yang penting. Pertama di sini ada what's the name of your class. Jadi dimintanya inginnya nama kelasnya apa. Contohnya Bapak Ibu sekalian seperti ini ya. Matematika kelas 8A. Contohnya kayak gitu. Matematika kelas 8A 2020 contohnya. Matematika semester genap aja. Semester seperti ini. Saya buat namanya Matematika kelas 8A semester genap tahun 2020. Jika sudah, pastikan namanya ini lebih bagus dan spesifik Bapak Ibu sekalian. Semakin spesifik itu akan semakin bagus namanya, ya. Akan lebih mudah juga untuk dipahami oleh para siswa kita. Klik next jika sudah mengisi nama kelasnya. Setelah itu nanti akan dijelaskan Anda akan mendapatkan collaboration space, akan mendapatkan content library, akan mendapatkan student notebook, ya. Ini sudah saya jelaskan tadi, nanti saya akan jelaskan lagi di kalau misalnya sudah jadi notebooknya. Kita klik next. Nah, di sini give another teachers permission to use this class notebook. Kalau misalnya dalam satu kelas itu ada 2 guru nih Pak, Bu. Kalau misalnya ada 2 guru, Bapak Ibu bisa tambahkan nanti gurunya di sini. Tapi kalau misalnya nggak ada gurunya, cuma hanya ada 1 saja, maka Bapak Ibu sekalian nanti bisa untuk apa namanya mentiadakan atau misalnya skip di bagian sini, lewati saja. Jika sudah, saya anggap tidak ada guru lain, cuma ada saya klik next. Sekarang kita tambahkan siswanya. Saya coba tambahkan siswa saya, Bapak Ibu sekalian. Di sini saya coba tambahkan lagi. Tambahkan satu-satu nama siswanya. Tapi Bapak Ibu sekalian sebenarnya bisa ditambahkan di akhir juga ya. Kalau misalnya mau menambahkan di akhir juga bisa. Tapi saya coba tambahkan 3 orang dulu ya. Ada 3 orang siswa saya tambahkan. Saya klik next. Dan ini akan didapatkan oleh siswa kita. Ya, ini akan didapatkan oleh siswa kita. Jadi ada handout, ada class notebook, ada class note, ada homework, ada quiz. Jadi ada 4 buku catatan secara default. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan catatan yang lain, jadi section ini kalau misalnya begini Bapak Ibu sekalian. Jadi ini namanya section. Jadi ada section handout, ada bagian handout, ada section class note, ada bagian class note, ada bagian homework, ada bagian quiz. Jadi ibaratnya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian pernah menggunakan binder, ya, binder itu kan ada warna-warninya ya, ada warna-warni di setiap bindernya itu. Jadi biasanya kita itu menandai antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain itu nanti dengan warna di binder itu. Mudahnya seperti itu. Jadi section ini berfungsi untuk memisahkan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain. Ini untuk handoutnya, ini untuk pembahasan buku catatannya, ini untuk pembahasan tugas rumahnya, ini untuk pembahasan kuisnya. Jadi nggak terpisah-pisah seperti itu, tidak tergabung. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti mau untuk menambahkan section baru, klik add section. Contohnya mau ditambahkan UK contohnya. Atau misalnya ujian akhir contohnya. Ujian akhir. Contohnya seperti ini. Mau ditambahkan nggak ada masalah. Bisa ditambahkan. Jika sudah, anggap misalnya ini udah selesai Bapak Ibu sekalian, nanti klik next di bagian sini. Klik next. Maka kurang lebih nanti tampilannya seperti ini. Ya. Maka nanti di akhir tampilan seperti ini. Jadi nanti ada ini tampilan untuk gurunya. Kalau misal kita klik di student notebook, ini adalah tampilan dari siswanya. Ya. Saya coba create. Kita coba create ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita coba create. Ini butuh waktu untuk setup dulu dari OneNote Class Notebook-nya. Jadi nanti hasilnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi hasilnya
kita akan punya sebuah buku catatan kelas, yang mana buku catatan kelas itu, ya, yang mana buku catatan kelas itu bisa diakses oleh peserta didik dan pendidik. Peserta didik hanya memiliki buku catatannya masing-masing. Dia tidak bisa melihat buku catatan teman-temannya. Sedangkan kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, bisa melihat seluruh buku catatan siswa kita, apa saja yang mereka lakukan, apa saja yang mereka tulis, apa saja yang mereka kerjakan, kita bisa melihatnya. Dan juga kita sebagai seorang pendidik, kita bisa ibaratnya mempunyai sebuah library, mempunyai sebuah pustaka, yang mana di pustaka ini bisa kita simpan soal, bisa kita simpan materi belajar, bisa kita simpan nanti kuis, ujian, dan lain sebagainya, kita bisa menyimpan. Dan yang terakhir, kita mempunyai namanya ruang kolaborasi, layaknya seperti papan tulis. Jadi kita dan para peserta didik nanti bisa melakukan kolaborasi, bisa untuk menjawab bersama, ayo kerjakan soal ini, siapa yang bisa, nanti jawab semuanya di sana. Ya, setiap peserta didik jawab di sana bisa. Ya, jadi ibaratnya collaboration space itu adalah papan tulisnya. Sekarang jika muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu sekalian bisa punya dua opsi. Pertama, kalau misalnya sudah terinstall OneNote di laptopnya, klik Open in OneNote. Tapi kalau misalnya belum terinstall, maka klik Open in OneNote Online. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, OneNote Class Notebook ini kalau misalnya mau menggunakannya di OneNote yang terinstall di laptop kita, harus menginstal dulu, ya. Harus menginstal dulu add-in-nya, ya. Harus diinstal dulu add-in-nya. Kalau misalnya mudah, langsung aja klik di sini Open in OneNote Online. Ya, ini tampilan awalnya Bapak Ibu sekalian. Seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah buku catatan kita di dalam sebuah kelas. Mata pelajaran matematika kelas 8A yang saya buat tadi ya. Di sini namanya. Di sini saya jelaskan. Yang saya jelaskan tadi apa sih collaboration space itu, apa sih content library itu? Ya, di sini saya jelaskan. Yang pertama ada collaboration space. Ini adalah tempat kita dan para peserta didik bisa untuk saling berkolaborasi. Kita coba cek collaboration space. Di sini ada using collaboration. Ini udah ada isinya ya. Dijelaskan apa itu collaboration. Jadi kita bisa menambahkan halaman baru. Jadi setiap binder, ya ibaratnya nama bindernya, section dari bindernya itu ada collaboration space. Dan di dalam sectionnya itu, bagiannya itu ada lagi halaman. Ya, jadi kita ada section namanya, sebentar Bapak Ibu sekalian. Jadi kita ada section, di sini section, di sini halaman-halamannya. Ya, jadi contohnya di sini saya tambahkan halaman baru. Contohnya di sini kolaborasi menjawab soal. Contohnya, saya buat pertanyaan di sini. 5 pertanyaan. 5 ditambah 8 sama dengan berapa? Contohnya seperti ini. Simpel sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Kita buat pertanyaan seperti ini di collaboration space, di tempat kolaborasi siswa dengan kita. Nanti para siswa akan bisa menjawabnya di bagian sini. Jadi nanti siswa saya di mana? Siswa saya ini. Jadi ada 3 orang siswa saya. Pertama tadi ada Fatur Rahman Yudanto, kedua ada Nindi Kusmaningrum ini, yang ketiga ada Ning Kuliati. Karena kenapa ada 3 ini? Karena 3 orang ini saja tadi yang saya tambahkan. Jadi kalau misalnya nanti mau ditambahkan bisa. Ya, jadi kita coba nanti praktekkan. Jadi ketika saya tambahkan seperti ini, pertanyaan 5 tambah 8 berapa? Nanti para siswa langsung bisa jawab di bagian sini. Contohnya dia mau jawab dengan cara di sini ada gambar ya. Ada tab gambar. Nanti dia bisa langsung coret-coret seperti ini. Dia mau coret-coret bisa. Dia bikin seperti ini. 12 Bu, ya. 12 seperti itu. Dia orang lain nanti bisa juga untuk jawab seperti itu. Ini siswa yang pertama, nanti ada siswa lagi yang jawab misalnya 13 Bu, 13 seperti itu. Atau misalnya 14 Bu, 14 seperti itu. Jadi ini ibaratnya papan tulisnya semua, dan siapa yang menulis di sini ini akan terlihat. Akan terlihat. Jadi yang nulis 14 ini siapa, yang nulis 12 ini siapa, yang nulis 13 ini siapa. Terlihat, terbaca oleh gurunya. Nah, ini karena saya sendiri yang menulis ya. Jadi ya yang terlihat cuma saya sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini untuk ruang kolaborasi. Collaboration space. Yang selanjutnya saya akan jelaskan tentang content library.
Content library. Silakan saya coba klik ya, content library. Di content library ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah tempat untuk kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru untuk menyimpan soal, untuk menyimpan materi belajar, untuk menyimpan yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Di sini saya sudah buatkan tadi soal. Nggak tahu apakah hilang atau enggak. Oh, hilang ternyata. Sebentar. Iya, sepertinya hilang. Oke, baik. Jadi di sini contohnya saya coba contohkan Bapak Ibu sekalian. Soal matematika SMP kelas 8. Aduh. Sorry. Kita lanjutkan saja. Saya coba cari di sini soal saya coba ambil beberapa contoh soal. Jadi ibaratnya content library ini Bapak Ibu sekalian, content library ini ada tempat penyimpanan soal dan materi belajar. Saya coba untuk membuat sebuah soal. Di sini saya tambahkan halaman ya, tambahkan halaman. Ya, saya tambahkan halaman, judulnya di sini, aduh. Ya, di judulnya sini ujian pertama. Ya. Di sini saya nanti bikin nama judulnya ujian pertama, nanti saya tambahkan soalnya. Contohnya seperti ini. Ini ada beberapa soal, saya ambil contohnya. 6 soal. Saya masukkan di sini. Oke. Ini soalnya Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan coba untuk mendistribusikan soal ini semua. Oke, saya ulangi. Kita akan coba untuk mendistribusikan soal ini cuma dengan sekali klik saja, maka soal ini akan sampai ke buku catatan siswa kita, masuk sendiri ke buku catatan siswa kita. Ya, bagusnya seperti itu. Jadi kita cuma sekali klik, soal langsung sampai ke peserta didik kita semuanya. Jadi nanti mereka tinggal jawab dan kita langsung bisa mengoreksinya seperti itu. Kita coba lanjutkan lagi ya Bapak Ibu ya. Di sini setelah content library ada nama-nama siswa kita ya, nama-nama siswa kita. Saya coba cek di sini di Ning contohnya. Di Ning ini mendapatkan 5 ya. 5 bagian ya. Ada 5 sectionnya, ada handout, ada ujian akhir, ada homework, ada quiz, ada class notebook, class note. Dan ini Bapak Ibu sekalian, apa yang ditulis oleh Ning ini nggak bisa dilihat oleh Nindi ini. Apa yang ditulis oleh Nindi ini juga nggak bisa dilihat oleh Fatur Rahman Yudanto ini. Yang bisa melihatnya siapa? Kita sebagai pendidik saja. Ya, kita sebagai pendidik saja. Jadi bagusnya Bapak Ibu sekalian, kita bisa untuk melihatnya seperti ini. Selanjutnya, tadi yang kita bahas ada dengan cara immersive reader. Ya, contohnya di sini. Contohnya Ning ya. Contohnya Ning. Ini ibaratnya saya bertindak sebagai Ning ya Bapak Ibu sekalian. Di sini ada class note. Jadi Ning ini lagi buat catatan. Ning lagi buat catatan. Contohnya di sini namanya itu belajar bahasa Inggris. Ya. Contohnya di sini ya. Ya, contohnya di sini kita cari teks bahasa Inggris ya. Sedikit saja deh. Contohnya seperti ini. Jadi Ning, oke, sebentar. Ning ini lagi buat catatan bahasa Inggris. Ya, lagi buat catatan bahasa Inggris. Dan di sini Ning nanti mau tahu ini bacanya gimana sih? Saya nggak tahu. Seperti itu. Jadi bisa menggunakan namanya fitur immersive reader. Atau misalnya Bapak Ibu sekalian nanti soal-soalnya dalam bahasa Inggris, maka bisa untuk dibacakan seperti itu. Bagaimana caranya? Pergi ke bagian tampilan, tab tampilan, view kalau bahasa Inggrisnya, maka klik immersive reader atau pembaca imersif. Ya.
klik view atau tampilan. Setelah itu nanti klik pembaca immersive atau immersive reader. Diklik immersive reader, maka tampilan seperti ini. Tunggu sebentar, lagi coba untuk menampilkan. Bapak Ibu sekalian, ini saya nggak tahu apakah Bapak Ibu nanti bisa mendengar ya. Jadi kayak gini caranya ya. Jadi nanti bagusnya Bapak Ibu sekalian ini akan dibacakan satu persatu per kata. Saya klik di sini play, maka akan dibacakan. This is my car. Nah, saya nggak tahu apakah di Bapak Ibu mendengar ya. Karena kalau di saya kedengaran ya. Karena kita kan lagi meeting ya, lagi video conference, kemungkinan besar tidak terdengar jelas seperti itu. Oke, terdengar ya Pak ya? Baik. Saya coba lagi ya Bapak ya, Bapak Ibu sekalian. Saya ulangi, di sini coba diperhatikan. Contohnya ada tulisan bahasa Inggris. Saya mau tahu nih, siswanya mau tahu ini bacanya gimana sih? Pengucapannya gimana? Nah, nanti bisa diatur di bagian sini. Ya. This is my car. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa mengatur dan ini bisa diatur kecepatannya. Wah, ini terlalu kencang ini. Saya butuhnya lebih pelan. Ya, nanti diklik di bagian sini ada pengaturan suara. Setelah itu nanti ke bagian belakang. Ya, contohnya ini yang 0,75 contohnya. Kita juga bisa memilih pilihan suaranya apakah laki-laki atau perempuan. Kita play lagi coba ya. This is my car. Nah, lebih lama lagi. Kita lebih lama lagi, lebih pelan lagi, 0,5 detik. Kita coba putar. This is my car. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini bisa digunakan untuk membaca sebuah teks bahasa Inggris dan mempermudah nanti siswa kita untuk dalam pelajaran bahasa Inggris. Jadi bukan dalam bahasa Inggris juga, tapi dalam mungkin kegiatan lain yang mungkin ada bahasa Inggrisnya, mereka bisa belajar bagaimana cara pengucapannya. Mas, apakah nanti teksnya ini bisa digunakan bahasa-bahasa yang lainnya? Bapak Ibu sekalian, untuk bahasa itu baru mendukung beberapa bahasa. Pertama ada bahasa Inggris ya, ada juga bahasa Indonesia seperti ini, ada bahasa Indonesia. Ini updatean terbaru Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya belum ada immersive reader itu yang bahasa Indonesia. Sekarang sudah ada. Kita coba ya, nanti bahasa Indonesia, nanti Bapak Ibu sekalian kalau misalnya mau menggunakan ada bahasa Indonesia juga, bahasa-bahasa yang lainnya juga ada. Nanti silakan untuk disesuaikan seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian, itu untuk immersive reader. Sekarang Bapak Ibu sekalian kita coba untuk praktek tadi udah saya jelaskan di bagian sini. Kalau misalnya kita ada untuk distribution page ya, distribution page. Sebelum itu nanti saya coba untuk bahas tinta digital dulu. Ya. Bahasa Arab ada. Ya, bahasa Arab ada Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya bahasa Arab juga ada. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya ini, bahasa Arab ada ya? Ada. Bahasa Arabnya juga ada. Jadi nanti bisa untuk belajar bahasa Arab. Kapan lagi bisa belajar pengucapan secara langsung ya. Dan ini gratis seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Selanjutnya kita coba untuk menggunakan fitur gambar. Ya, fitur gambar. Di sini contohnya seperti ini. Jadi bagusnya Bapak Ibu sekalian, ini bisa digunakan untuk belajar matematika juga ya. Jadi di sini ada warna tintanya, contohnya kita pilih penanya ini. Bagus contohnya. Mau dicoret-coret ya. Atau misalnya mau membuat rumus matematika. Tadi ada soal 5 tambah 8 ya. Kita coba di sini tulis 5 ditambah 8 sama dengan berapa? Kita nggak tahu contohnya. Kita bisa menggunakan fitur baru dari OneNote Class Notebook, namanya fitur matematika. Fitur matematika ini akan bisa mencari hasilnya langsung. Nah, ini bagus nih buat guru-guru matematika ya. Jadi caranya bagaimana? Nanti di-select dulu semuanya yang mau dicari. Contohnya ini ya 5 tambah 8. Di sini di bagian gambar, diklik yang ini. Pilihan mark yang ini. Yang tanda persegi ini dipilih. Terus seperti ini, di-select, dipilih. Maka setelah ini kita klik matematika, maka dia akan mencoba mencari hasilnya. Ya, seperti ini. Nah, ini akan muncul 5 tambah 8 sama dengan ya, pilih tindakan ya. Apakah evaluasi, pembulatan ke bawah seperti itu. Nanti bisa dilakukan seperti ini contohnya. Ya,
maka akan muncul hasilnya 13. Akan muncul hasilnya 13. Mas, itu kan mudah sekali soalnya. Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya mau menggunakan sin, tan, cos, sinus juga bisa. Ya, jadi kalau misalnya yang guru-guru matematika yang menggunakan sin, tan, cos dan lain sebagainya itu juga bisa menggunakan ini, ya. Dan ini bisa juga kita kita cari bagaimana nanti untuk kalau misalnya mau bikin soal baru, ya, bikin soal barunya, bagaimana untuk faktornya, ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa untuk menggunakan OneNote Class Notebook ini untuk pembelajaran yang lebih bagus lagi seperti itu. Selanjutnya ada ya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini untuk yang menggunakan fitur matematika. Jadi kalau misalnya mau menggunakan sin, tan, cos juga bisa ya kalau misalnya guru matematika. Jadi selanjutnya kita coba untuk menggunakan fitur lainnya, ya, namanya fitur forms. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengakses forms di bagian sini. Oke, coba cek dulu. Atau jangan-jangan tidak disediakan di fitur yang webnya. Ada ya. Saya contohkan, saya buat ujian kedua contohnya. Saya buat ujian kedua di content library. Karena content library apa? Tempat penyimpanan guru. Saya klik forms. Di sini ada disisipkan, Bapak Ibu sekalian, di insert, disisipkan, terus pilih forms. Nanti kita buat soal. Ya, kita buat soal, klik sign in. Maka akan coba, di sini udah ada soal-soal sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Bapak Ibu kalau misalnya mau buat soal yang baru, klik new quiz. New quiz. Seperti ini, kita buat soalnya dulu ya, sebentar, masih sempat waktunya, ada sekitar 6 menit lagi. Jika Bapak Ibu sekalian nanti sudah selesai membuat soalnya, maka akan muncul soal-soal yang seperti ini. Jadi ada list-list soalnya, ya, list-list soalnya. Contohnya di sini saya tambahkan di sini ya. Ini soal yang tadi, ujian kedua. Saya coba tambahkan add new, terus saya pilih choice. 5 ditambah 8 sama dengan berapa? Contohnya 13, 14, add option untuk menambahkan optional soal. 15, add option lagi, contohnya 16. Terus di bagian points, dikasih poinnya. Ketika benar, jawabannya akan mendapatkan contohnya 10. Dan pastikan jawaban yang benar yang mana. Contohnya 5 tambah 8, jawabannya berapa, Bu? 13, ya. Kalau misalnya 13, di bagian 13, sampingnya ada tanda centang. Tanda centang ini, diklik correct answer, maka akan tersimpan. Ya, seperti ini cara membuat soalnya. Nanti kalau misalnya mau membuat soal baru, klik add new dan klik choice lagi. Seperti itu. Kita coba balik lagi ke OneNote kita. Ini ya, ujian kedua. Kita klik insert. Ya, maka akan muncul soalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ya, akan muncul soalnya seperti ini. Langsung muncul soalnya di dalam OneNote kita. Sekarang saya mau ibaratnya begini Bapak Ibu sekalian. Saya sudah punya 2 soal nih. Ada ujian pertama, ini tadi. Selanjutnya ada ujian kedua. Saya pengennya kedua ujian ini nanti masuk ke buku catatan siswa saya ketiga ini. Ya, kan mereka nggak bisa ngakses di sini, nggak bisa ngedit-ngeditnya ya di bagian sini. Saya pengennya nanti soal-soal ini langsung masuk ke buku catatan mereka, dan mereka ketika buka buku catatannya, mereka, wah, ada tugas ternyata. Ada tugas yang harus saya kerjakan ternyata. Nah, itu yang kita coba praktekkan. Caranya Bapak Ibu sekalian, ke bagian buku catatan kelas, ya, atau class notebook, kalau misalnya pakai bahasa Inggris, buku catatan kelas atau class notebook. Buku catatan kelas, ya. Nanti Bapak Ibu sekalian pilih distribution halaman, distribution page, ya. Kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya distribusikan halaman. Diklik.
Oh iya, bentar kita coba cek dulu ya di bagian setiap siswanya. Contohnya di Ning ya. Kita klik di kuis, isinya masih kosong atau sudah ada. Ya, kita coba cek dulu. Kasih kosong ya. Di Nindi saya coba cek lagi apakah sudah ada isinya atau belum. Saya coba klik kuis. Masih sama, kosong juga, nggak ada ya. Sekarang saya coba klik di bagian Faturrahman Yudanto. Saya klik kuis, masih kosong juga. Sekarang saya mau memindahkan hasil soal-soal saya ini, Bapak Ibu sekalian, soal-soal saya ini ke dalam buku catatan siswa-siswa saya. Ya, caranya klik distribusikan halaman, pilih distribusikan halaman, maka akan muncul di samping kanan seperti ini, distribusikan halaman. Dia akan coba untuk mencari dulu yang mana yang mau kita distribusikan. Sebentar, ini nggak tahu apakah jaringannya masih kurang. Ya, tunggu sebentar, ini lagi proses. Iya, kita pilih nanti ini mau kita kirimkan ke buku catatan siswa yang mana. Kan setiap buku catatan siswa itu sama nih, ya sama isinya. Tadi kita sudah buat. Tadi ada kita tambahkan ujian akhir juga. Tapi yang saya cek tadi di kuis. Jadi kita pilih kuis saja ya. Jadi kita pilih kuis contohnya. Jadi nanti soal-soal ini akan kita kirimkan ke kuis. Ya, akan kita kirimkan ke kuis. Nanti kita pilih kuis, pilih distribusikan, distribute. Ya, lagi mencoba untuk mendistribusikan konten yang ada di sini. Oke. Ya, kita coba yang ujian pertama tadi. Mohon maaf, tadi yang terdistribusi adalah Getting Started ini. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat nanti. Ya, jadi yang terdistribusi tekan tadi itu yang ini ya, Getting Started ini. Jadi yang tulisan ini yang terdistribusikan. Saya coba lagi ya. Contohnya ujian pertama deh. Ujian pertama saya distribusikan halaman. Distribusikan halaman. Ya. Jadi kita akan coba untuk mengirim soal ini ke siswa-siswa kita. Kita pilih bagian mana, kuis contohnya, distribusikan. Ya, ini coba untuk distribusikan. Lagi nunggu 0% sampai selesai. Ya, sekarang udah selesai. Kita coba cek di buku catatan siswa-siswa kita. Ya, saya coba dicek Nining, ada kuis atau enggak. Di kuis. Iya, ada ujian pertama. Coba kita cek ya. Jadi nanti siswa kita langsung jawab di sini. Contohnya, di bawah ini rumus untuk ruas dan keliling lingkaran adalah. Contohnya ini. Nanti para siswa langsung jawab aja seperti ini. Nanti dia ke gambar, terus dia pilih stabilo, dia pilih warna kuning, terus dia stabiloin. Yang ini jawabannya Bu, Pak. Oh, yang ini jawabannya Bu, Pak. Yang ini jawabannya Bu, Pak. Seperti itu. Jadi nanti siswa langsung jawab saja seperti itu. Mungkin bisa pakai stabilo atau pakai bold ya, diboldkan jawabannya. Nanti kita tinggal periksa. Ya, tinggal periksa. Periksanya bagaimana? Bapak Ibu sekalian, nanti ke buku catatan kelas ya. Terus nanti tinjau pekerjaan siswa, review student apa ini kalau bahasa Inggrisnya ya? Student work ya, lupa. Jadi nanti klik buku catatan kelas, terus nanti pilih tinjau pekerjaan siswa kalau bahasa Indonesianya. Ya, nanti kita cek di kuis.
Kita klik berikutnya. Kan tadi isinya di kuis ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita kirim distribusikan tadi soalnya di kuis. Kita klik berikutnya. Iya. Dan kita yang mau kita tinjau apa? Yang mau kita review yang mana? Ternyata contohnya saya mau nge-review yang ujian pertama. Saya klik berikutnya. Oke, saya cek dulu nih. Saya cek yang Ning aja deh. Saya klik cek yang Ning. Punya Ning nih yang mana nih? Wah, ini nih. Wah, Ning udah jawab nih dapat 100. Contohnya ya. Kita coba ibaratnya kita periksa gitu ya. Kita periksa. Wah, betul seperti itu ya. Dapat 100 nih Ning. Iya, seperti itu. Kita cek di Nindi. Ya, di Ningrum. Kita cek di Ningrum. Sebentar. Ya. Oh, ini belum terload ya tadi ya, sebentar. Saya coba load dulu. Ya. Saya klik Fatur Rahman. Ya, ini Fatur Rahman. Saya cek nih punya Fatur Rahman. Wah, salah semua nih. Salah, belum jawab ya. Dapat 0 ya contohnya. Ya. Nanti saya cek lagi di Nindi contohnya. Ya, belum jawab, dapat 0 contohnya. Seperti itu. Jadi nanti siswa cek nanti nih di buku catatannya. Wah, punya saya udah diperiksa nih sama Pak Guru. Wah, ternyata salah semua. Seperti itu. Jadi bisa dicek Bapak Ibu sekalian siapa yang ibaratnya dia melihatnya, mengoreksi seperti itu. Siapa yang yang mengerjakan itu bisa terlihat seperti itu. Kalau misalnya ini tampilkan penulis ya di bagian view tampilan, maka akan terlihat. Kalau misalnya yang menulis ini tadi adalah Rinaldi seperti itu, yang seperti ini. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah tadi mencoba untuk membahas beberapa fitur yang ada di Synchronous, fitur yang ada di OneNote Class Notebook menggunakan pembelajaran yang asinkron. Saya serahkan kepada Mbak Ning untuk proses yang selanjutnya. Silakan. Ya, terima kasih Mas Rinaldi, penjelasannya sangat lengkap sekali. Bagaimana Bapak Ibu sudah ini ya, istilahnya memperoleh wawasan baru, insight baru, ya, sehingga nanti ketika melakukan pembelajaran dapat memanfaatkan OneNote Class Notebook ini di tengah pandemi ini begitu. Oke, Bapak Ibu, ini kita sudah memasuki sesi tanya jawab begitu. Nah, tadi di kolom percakapan sudah diajukan beberapa pertanyaan oleh Bapak Ibu yang menjadi peserta pada kegiatan hari ini. Oke, di sini saya akan coba membacakan pertanyaan yang pertama. Sebentar. Ya, oke, mungkin ini ada yang baru pertama kali bergabung pada sesi webinar pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu untuk sesi webinar kali ini adalah semua aktivitas kami rekam, sehingga nanti materi Bapak Ibu bisa menyimaknya kembali. Bapak Ibu dapat menyimaknya kembali di website kami di maribelajar.org/webinar. Di sana terdapat, nanti akan kami unggah di sana begitu. Nah, selain itu juga webinar kami selanjutnya atau kegiatan-kegiatan kami selanjutnya juga sudah diunggah di sana, sehingga mungkin barangkali Bapak Ibu yang baru mengenal Mari Belajar mungkin bisa explore lebih dalam website kami tersebut, karena di sana telah kami unggah berbagai macam skenario pembelajaran menggunakan Office 365, sehingga nanti mungkin Bapak Ibu bisa istilahnya lebih memahami atau mampu mengoptimalkan penggunaan Office 365 begitu. Kemudian ini pertanyaan pertama Mas Rinaldi dari Bapak Abdul Rahman. Apakah kita sebagai pendidik dimungkinkan untuk membagikan file presentasi mungkin layaknya PowerPoint begitu Mas Rinaldi ke peserta Mas Rinaldi? Apakah hal tersebut dimungkinkan di penggunaan OneNote Class Notebook ini pada sistem pembelajaran atau model pembelajaran asinkron? Silakan Mas Rinaldi. Baik, Bapak, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi kalau misalnya Bapak ingin membagikan PowerPoint ya,
Bapak nanti bisa langsung ke content library Bapak, ya. Bapak klik nanti content library Bapak. Kok lagi bad ya? Diklik content library Bapak, terus nanti bikin halaman baru. Ya, terus nanti Bapak tambahkan, ya. Tambahkan contohnya PowerPoint contohnya. Seperti ini. Setelah itu nanti Bapak ke bagian sisipkan. Terus nanti Bapak pilih file. Ya. Bapak bisa nanti pilih ada sebagai lampiran ada cetakan file. Bedanya kalau yang file lampiran mereka nanti harus klik dulu baru bisa baca seperti itu. Jadi ibaratnya kurang lebih nanti di-download dulu nanti tampilannya baru bisa dibuka. Tapi kalau sisipkan cetakan file nanti mereka akan merubahnya PowerPoint tersebut ke dalam bentuk PDF dan nanti akan ditampilkan dalam buku catatan ini seperti itu. Jadi klik sisipkan atau insert terus nanti pilih file dan pilih bisa keduanya mau yang mana saja. Nanti Bapak pilih filenya yang mana seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rinaldi, terjawab ya Bapak ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah Mas Rinaldi, apakah OneNote Class Notebook ini sama dengan OneNote yang versi desktop atau versi offline yang ada di personal komputer kita, Mas Rinaldi? Mungkin kan ada Bapak Ibu yang sebagian sudah menggunakan Office 365, Windows 10 begitu. Nah, di sana sudah ada OneNote yang udah terinstall begitu, Mas Rinaldi. Apakah OneNote Class Notebook ini sama dengan OneNote Windows 10 tersebut, Mas Rinaldi? Silahkan. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya OneNote Class Notebook yang ada di browser dengan OneNote Class Notebook yang ada di komputer kita ya, yang ada di sini, OneNote ini contohnya ya, sama aja sebenarnya Bapak Ibu sekalian, fitur-fiturnya juga sama, cuma bedanya Bapak Ibu sekalian kalau misalnya kita menggunakan yang di sini, yang di laptop kita harus menginstal terlebih dahulu add-in namanya. Jadi ibaratnya kayak plugin gitu. Kita install dulu OneNote Class Notebook-nya. Nanti diinstal secara itu nanti baru bisa masuk ke dalam OneNote Class ke OneNote kita. Sekarang kalau misalnya kita lihat kan di sini belum ada Class Notebook nih di tampilan atas-atasnya karena belum diinstal. Jadi kalau misalnya ditanya, fiturnya sama aja, mungkin tampilannya saja yang berbeda Bapak Ibu sekalian, seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini pertanyaan selanjutnya adalah tadi Mas Rinaldi sudah menunjukkan bagaimana proses penambahan siswa ke dalam OneNote Class Notebook ini. Kira-kira apakah dimungkinkan ketika kita sebagai pendidik menambahkan siswa yang memiliki email yang berbeda atau mungkin siswa tersebut tidak memiliki akun Office 365. Apakah hal tersebut dapat difasilitasi dengan pemanfaatan OneNote Class Notebook ini, Mas Rinaldi? Silahkan. Baik, Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk OneNote Class Notebook ini, Bapak Ibu sekalian, ini lebih ditekankan untuk yang satu sekolah, contohnya satu tenan atau satu satu tempat ruang belajar. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian ibaratnya belum mempunyai akun Office 365 siswa yang tersebut, maka nanti akan kesusahan untuk menambahkan siswanya karena secara otomatis Bapak Ibu sekalian yang bisa kita tambahkan di OneNote Class Notebook ini adalah siswa-siswa atau orang-orang yang sudah mempunyai akun Office 365 yang satu tenan dengan kita. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menerapkan akun Office 365 di sekolahnya, mungkin bisa diaktifkan dulu, bisa dilakukan mengaktifkan Office 365 di sekolah masing-masing seperti itu Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sesi pertanyaan ini kita buka sampai dengan 11 lebih 20 menit ya Mas Rinaldi ya. Karena banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah apakah dapat dikatakan OneNote Class Notebook ini layaknya learning management system Mas Rinaldi seperti layaknya Teams begitu Mas Rinaldi? Atau mungkin apakah OneNote Class Notebook ini sudah atau dapat diintegrasikan ke dalam kelas virtual yang dibuat menggunakan Microsoft Teams? Silahkan Mas Rinaldi.
Oke, OneNote Class Notebook ini Bapak Ibu sekalian kalau dibilang ini ada sebuah LMS, Learning Management System, bisa, cuma memang tidak semua hal yang biasa kita gunakan di LMS itu ada di dalam OneNote Class Notebook ini, dan juga tidak semua hal yang ada di LMS itu ada di OneNote Class Notebook. Tapi bagusnya Bapak Ibu sekalian, OneNote Class Notebook ini bisa kita integrasikan dengan Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya membuat Microsoft Teams, membuat kelas virtual, nanti bisa dimasukkan OneNote ini, Class Notebook ini ke dalam kelas virtualnya. Ya, jadi ibaratnya kita nggak perlu buka tab baru, buka aplikasi-aplikasi lain, cuma perlu membuka Microsoft Teams. Setelah itu nanti bisa kita dapatkan OneNote Class Notebook-nya seperti itu. Ya, terima kasih Mas Rinaldi. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Namun ini mungkin juga mungkin langsung saja saya garis bawahi saja. Mungkin istilahnya ini ada pertanyaan yang mungkin hampir mirip dengan pertanyaan sebelumnya, yang mana apakah OneNote Class Notebook ini harus menggunakan Office 365? Ya, memang jawabannya memang para siswa harus kondisinya telah memiliki akun Office 365. Nah, sekedar informasi Bapak Ibu bahwa Office 365 ini tersedia versi gratis untuk seluruh institusi pendidikan di Indonesia. Nanti bagaimana tahapan-tahapannya, nanti coba saya sampaikan di akhir sesi ketika sesi tanya jawab ini selesai, begitu ya. Oke, kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Kemudian Mas Rinaldi, tempo hari atau kemarin lebih tepatnya hari Senin mungkin atau beberapa waktu yang lalu, kita kan sudah pernah namanya belajar penggunaan Microsoft Teams untuk pembuatan kelas virtual. Nah, di mana di sana terdapat fasilitas tim code, yang mana ketika kita ingin menambahkan siswa, kita tidak perlu namanya repot-repot untuk menambahkan siswa satu persatu. Nah, apakah tim code tersebut, seperti layaknya tim code tersebut, fitur tersebut ada di dalam OneNote Class Notebook ini, Mas Rinaldi? Silahkan. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak, Bu. Kalau misalnya Bapak Ibu langsung mengakses OneNote Class Notebook ini langsung dari sini, memang langsung OneNote Class Notebook-nya, maka Bapak Ibu sekalian nanti hanya bisa menambahkan siswa itu satu persatu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nanti buat dahulu Microsoft Teams-nya, buat dulu kelasnya di Microsoft Teams, nanti ditambahkan siswa semua di sana ya dengan code, nanti akan secara otomatis OneNote Class Notebook-nya dibuatkan juga seperti itu. Jadi saran saya sebenarnya yang paling tepat itu caranya adalah buat terlebih dahulu kelas virtual di Microsoft Teams seperti itu. Setelah itu nanti masuk semua siswa di kelas kita, baru kita buatkan nanti OneNote Class Notebook-nya. Paling bagusnya seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti buatkan seperti ini, langsung akses di OneNote Class Notebook ini, maka caranya cuma ada satu, tambahkan siswa secara satu persatu, seperti itu. Ya, baik Mas Rinaldi, terima kasih penjelasannya. Mungkin agar Bapak Ibu dapat lebih memperoleh gambaran yang tentang bagaimana pengaksesan OneNote Class Notebook ini di dalam kelas virtual, mungkin bisa dibantu untuk ditunjukkan bagaimana mengakses OneNote Class Notebook ini di dalam kelas virtual, Mas Rinaldi. Mengingat kemarin kita juga sudah membuat kelas virtual begitu. Nah, mungkin kan kita tinggal mengaksesnya saja gitu. Silahkan. Iya. Kalau misalnya untuk cara mengaksesnya Bapak Ibu sekalian, nanti contohnya di sini ya, saya udah punya kelas namanya Remote Learning 02 ini. Cara untuk mengaksesnya nanti Bapak Ibu sekalian klik di bagian atas ini, ada tab namanya Class Notebook. Ya, Class Notebook ini. Nanti diklik ya. Tinggal ikuti langkah-langkahnya saja. Nanti klik setup dan tunggu saja sampai selesai, maka akan dibuatkan OneNote Class Notebook-nya. Seperti itu. Tampilannya sama Bapak Ibu sekalian dengan yang ada di sini. Ya, dengan yang ada di sini sama saja. Kalau misalnya Bapak Ibu mau langsung bekerja lewat tim bisa, atau misalnya mau bekerja lewat browser juga bisa. Nanti klik di bagian pojok kanan atasnya go to website. Maka nanti akan bisa tampilannya seperti yang di website ini, seperti itu. Nanti diklik setup OneNote Class Notebook, maka sudah jadi seperti itu Mbak Ning. Ya, terima kasih Mas Rinaldi penjelasannya. Ya, Bapak Ibu dapat kita simpulkan dari pertanyaan sebelumnya adalah
bisa dikatakan bahwa OneNote ini bisa kita terapkan dengan berbagai macam skenario sesuai dengan tingkat kenyamanan kita begitu. Mungkin memang butuh tenaga lebih untuk lebih memahami bagaimana pemanfaatan OneNote ini secara tepat, yaitu dengan terus melakukan eksplorasi dengan berbagai layanan yang ada di dalam Office 365. Karena memang Office 365 ini terdiri berbagai macam aplikasi yang sangat powerful dan terintegrasi, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas pembelajaran dengan berbagai macam skenario seperti yang dikehendaki. Oke, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya, Mas Rinaldi. Oke, pada saat melakukan kolaborasi, Mas Rinaldi, misalkan siswa menjawab soal begitu. Bagaimana trik mengatasi untuk keadaan di mana daerah peserta didik tidak memiliki kekuatan sinyal yang sama? Seperti yang kita tahu, Mas Rinaldi, kan kondisi di Indonesia koneksi internetnya belum menyebar secara merata, baik dari segi kualitas ataupun hak aksesnya begitu. Kira-kira apakah ada trik tersendiri, Mas Rinaldi, agar kita bisa istilahnya memanfaatkan OneNote Classroom Notebook ini untuk tujuan kolaborasi, Mas Rinaldi? Silakan. Boleh diulangi lagi? Maksudnya tadi bagaimana? Maksudnya begini, Mas Rinaldi, kondisinya siswa-siswi kita dia memiliki koneksi internet yang terbatas, sehingga istilahnya mungkin ada satu siswa yang sudah memperoleh soal yang kita distribusikan, kemudian ada satu lagi siswa yang belum mendapatkan soal distribusi kita karena memang kendala internet. Nah, kira-kira bagaimana trik agar kedua siswa atau beberapa siswa tersebut dapat melakukan kolaborasi menggunakan OneNote Classroom Notebook ini? Apakah siswa harus dibagi bagian ini atau bagaimana begitu, Mas Rinaldi? Trik yang tepat untuk mengatasi kendala internet yang tidak merata ini. Silahkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalnya ada beberapa siswa mungkin kalau yang ditanyakan adalah untuk mengerjakan soal, Bapak Ibu sekalian, adalah untuk mengerjakan soal, kan nggak mungkin soal itu dikerjakan untuk bersama ya. Jadi kalau misalnya memang nanti jaringannya kurang, maka ketika siswa tersebut contohnya udah bisa masuk nih ke dalam ujian pertama ini, terus mereka hilang tiba-tiba jaringannya atau berkurang jaringannya, maka bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nanti ketika jaringannya sudah bagus lagi, maka akan tersinkronisasi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau nanti adalah untuk berkolaborasi, bagaimana nanti siswa tersebut bisa untuk saling berkolaborasi. Contohnya di sini mereka menjawab soal, ya, mengerjakan soal secara bersama, maka bisa dilakukan share, ya. Jadi nanti akan melakukan share. Nanti klik di bagian pojok kanan atas ada bagikan, ya, ada bagikan. Setelah itu nanti diketikkan email dari orang yang dituju, seperti itu. Maka nanti siswa tersebut akan bisa untuk saling berkolaborasi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Rinaldi penjelasannya. Oke Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah 60 menit lebih begitu. Ini sudah menunjukkan waktu pukul 11.20 waktu Indonesia Barat. Sehingga kita sudah saatnya untuk mengakhiri sesi webinar pagi hari ini. Nah, untuk mengakhiri waktu sesi webinar pagi hari ini, kami mohon bantuan Bapak Ibu untuk dapat memberikan umpan baliknya kepada kami, di mana umpan balik ini merupakan sebagai salah satu syarat bagi Bapak Ibu yang ingin memperoleh e-sertifikat begitu, atau sertifikat digital. Bapak Ibu bisa mengisikan feedback form atau formulir umpan balik yang setelah saya bagikan di kolom chat begitu, atau mungkin Mas Rinaldi bisa di-share linknya biar tampilannya lebih besar sehingga Bapak Ibu bisa melihat begitu, Mas Rinaldi. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu jika ada pertanyaan yang tidak sempat kita bahas secara langsung begini, secara tatap muka, secara langsung penjelasan oleh Mas Rinaldi. Mohon maaf tidak bisa semua pertanyaan dapat dibahas begitu.
Nah, namun nanti akan coba kami jawab satu persatu pertanyaannya melalui kolom percakapan begitu Mas Rinaldi ya, Bapak Ibu semuanya, sehingga nantinya Bapak Ibu dapat memperoleh gambaran yang tepat atau pemahaman yang benar-benar dapat mendukung aktivitas pembelajaran Bapak Ibu begitu. Dan kemudian Bapak Ibu seperti yang tadi disampaikan juga telah disinggung bahwa aktivitas pembelajaran model asinkron ini dapat diterapkan ketika sekolah telah memiliki akun Office 365 atau siswa telah memiliki akun Office 365. Nah, Bapak Ibu pada prinsipnya dapat langsung mendaftarkan diri, mendaftarkan sekolahnya begitu melalui bit.ly, bit.ly, Mas Rinaldi bisa dibantu dituliskan ya, bit.ly/Office 365 strip Office 365. Oke, strip for strip education. Nah, nanti di sana Bapak Ibu dapat langsung mendaftarkan sekolahnya begitu. Di sana secara gratis. Namun memang pada tahap awal adalah Bapak Ibu nanti akan diberikan berupa Office 365 versi trial yang merupakan versi A5. Nah, untuk mendapatkan yang Office 365 yang totally free, begitu nanti Bapak Ibu bisa mengajukan support, begitu help support, dan mengajukan untuk melakukan migrasi dari Office 365 versi A5 menjadi A1 begitu. Karena Office 365 itu untuk education terdiri atas beberapa versi, yakni versi A1 yang mana itu benar-benar gratis begitu, kemudian yang seri di atasnya adalah A3, dan yang terakhir adalah A5 yang paling tinggi tingkatannya. Nah, Bapak Ibu yang ingin memperoleh Office 365 secara gratis, nanti tahapannya mendaftar terlebih dahulu di link yang sudah dibagikan. Kemudian nanti setelah mendaftar dan mengatur semuanya, nanti tinggal melakukan pengajuan migrasi begitu dengan mengklik help support begitu. Iya, dibalen ini. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mengikuti step-step selanjutnya. Ya. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin untuk informasi tentang Office 365 Mbak Ning, kemut mikrofonnya. Oke, ya jadi Mas Rin, mohon maaf. Jadi syaratnya adalah Bapak Ibu, sekolah Bapak Ibu harus memiliki email, mohon maaf, website sekolah begitu dengan domain.sch atau .edu yang nanti bisa diajukan begitu sehingga nanti dapat memperoleh Office 365 secara gratis. Namun mungkin misalkan Bapak Ibu masih mengalami kendala atau kesulitan, nanti bisa kontak kami ke care@maribelajar.org begitu. Mungkin bisa dituliskan juga Mas Rinaldi alamat emailnya, atau juga ini pada sesi webinar pagi hari ini juga sudah hadir juga Microsoft Innovative Educator Expert kita, yakni dari Bapak Mansur begitu, beliau juga sudah biasa membantu sekolah begitu untuk melakukan implementasi Office 365 di sekolah begitu. Nanti bisa kontak kami di care@myseries mohon maaf Mas Rinaldi, care@maribelajar.org. Atau bisa nanti juga mungkin bisa diskusi bersama juga dengan Pak Mansur juga begitu, yang beliau juga sudah biasa membantu penerapan Office 365 sekolah begitu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk sesi webinar pagi hari ini kami cukupkan sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami tunggu umpan baliknya ya Bapak Ibu ya, karena ini merupakan salah satu syarat wajib yang harus Bapak Ibu lakukan untuk mendapatkan sertifikat digital. Kurang lebihnya pada kegiatan hari ini kami mohon maaf apabila banyak kekurangan atau ketidaklengkapan dalam penyampaian materi. Semoga pada pertemuan selanjutnya kami dapat jauh lebih baik atas umpan balik yang Bapak Ibu berikan.
Saya dan Mas Rinaldi pamit, sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Tetap belajar dan perkaya diri dengan literasi digital sehingga pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa. Selamat siang.